rekan Ratu. Baik, baik Ivan, boleh digambarkan seperti apa suasana di Sungai Pelong ini? Ya, oke, rekan Ratu. Oke, saat ini saya berada di Kabupaten Kepulauan Talaut, di mana tepatnya lokasi Nggak berasa ya, sudah hari Jumat 10 Desember 2021. Nah, Ratu Jati kembali menemani Anda di live travel update. Seperti biasa, sejumlah informasi seputar destinasi wisata hingga tips liburan sudah Ratu siapkan khusus untuk Anda hari ini. Disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang tersebar di beberapa kota di Indonesia. Inilah live travel update selengkapnya. Baik, kemudian Tribuners untuk informasi pertama, rekomendasi destinasi pertama yang akan Ratu berikan untuk Anda adalah Pemandian Bidadari yang berada di Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Kenapa namanya Pemandian Bidadari? Karena konon katanya lokasi ini menjadi tempat pemandian bidadari Tribuners. Lokasinya ada di Sungai Pelong dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa sampai ke lokasi ini. Supaya lebih jelas, sudah ada event dari Tribun Manado di sana. Selamat sore, event. Ya, selamat sore, rekan Ratu. Baik, baik event, boleh digambarkan seperti apa suasana di Sungai Pelong ini? Ya, oke, rekan Ratu. Oke, saat ini saya berada di Kabupaten Kepulauan Talaut, di mana tepatnya lokasi destinasi wisata Sungai Pelong. Ya, konon katanya Sungai Pelong ini menurut cerita rakyat atau cerita legenda adalah salah satu tempat permandian dari para bidadari, dan lokasi Sungai Pelong ini berada di Desa Salibabu, Kecamatan Salibabu, Kabupaten Kepulauan Talaut, Provinsi Sulawesi Utara. Ya, seperti itu. Baik, tadi sudah disebutkan ya, menurut legenda begitu, Sungai Pelong ini menjadi tempat untuk bidadari, para bidadari untuk mandi. Boleh dijelaskan lebih rinci, event, soal legenda yang sangat akrab di tengah masyarakat? Ya, oke, Kak Ratu. Menurut cerita rakyat, di mana dulunya lokasi Sungai Pelong ini terbagi dua tempat. Ada menurut warga sekitar, yaitu menyebutkan Pelong Bawine dan Pelong Esakta. Itu yang berarti kalau untuk bahasa sehari-hari kita, yaitu permandian bidadari dan permandian para raja atau para pangeran di zaman itu. Dan sampai saat ini tempat ini masih menjadi salah satu tempat destinasi wisata atau ramai dikunjungi oleh warga di perbatasan ini, dan bahkan banyak dari wisatawan dari luar yang datang di tempat ini hanya untuk berfoto-foto atau menikmati indahnya Sungai Pelong ini, seperti itu. Kemudian event, kalau tadi sempat diputarkan video yang menunjukkan bahwa Sungai Pelong ini berada di tengah hutan seperti itu. Kemudian akses jalannya kalau saya lihat sepertinya cukup sulit begitu. Kalau yang sebenarnya seperti apa event? Apakah memang akses jalannya cukup sulit atau bagaimana, boleh dijelaskan? Ya, oke, rekan Ratu. Memang untuk sampai di lokasi Sungai Pelong ini butuh waktu atau untuk sampai di tempat ini, karena mungkin jalannya agak susah atau yang seperti itu, Tribuners. Dan tapi tempat ini, Tribuners, dia berlokasi di Desa Salibabu, dan tepatnya di kampung Desa Salibabu, Kabupaten Kepulauan Talaut, Tribuners. Dan untuk bisa sampai ke tempat ini kita
harus melewati beberapa jalan yang sangat sangat ekstrim ya. Seperti itu Tribuners untuk bisa sampai ke tempat ini. Baik, baik, terima kasih Van atas informasi dan juga rekomendasi wisatanya hari ini Sungai Pelong Tribuners untuk Anda yang berada di sekitar Manado begitu ya, bisa mampir ke Sungai Pelong ini untuk menikmati akhir pekan. Dan tadi Ivan juga sempat melakukan wawancara dengan seorang warga bernama Karunia Bawinto. Berikut liputannya untuk Anda. Saya masih kecil, saya tahu Pelong itu tempat permandian. Semua orang-orang mandi di situ, mulai dari anak kecil sampai orang tua. Saya tahu, saya dari sekolah hingga di situ mandi, ikut mandi di situ. Mandi, ya. Oke, Pak, katanya menurut story atau cerita rakyat ini Pelong ini adalah salah satu tempat permandian dari para bidadari. Seperti itu atau? Iya, bidadari tempat itu. Ada itu yang di tengah-tengah itu boleh orang dekat situ. Ya, berani anak-anak orang tua dekat situ langsung masuk tak hilang. Seperti ada mata air situ. Iya. Oke. Pak, bagaimana peran pemerintah dalam arti melihat tempat ini atau ada? Baik, Tribuners dari Sulawesi Utara kita berpindah dulu ke Kota Padang yang memang memiliki banyak sekali lokasi wisata alam. Pantai Pasir Putih Padang salah satunya. Pantai ini Tribuners menyajikan pantai pasir putih dan juga keindahan pesisir. Selain itu ada yang unik Tribuners, Anda bisa melihat pertemuan arus sungai dengan laut. Lokasi ini juga bisa menjadi pilihan untuk Anda yang hobi surfing. Penasaran ya seperti apa lokasinya? Langsung yuk, sudah ada Rizka di sana. Selamat sore Rizka. Selamat sore rekan Ratu. Baik, Rizka boleh dijelaskan bagaimana sih akses untuk menuju ke pantai ini? Ya, Ratu, dapat kami sampaikan lokasi atau akses menuju Pantai Pasir Putih Kota Padang ini. Lokasinya tidak jauh dari pusat kota, rekan Ratu. Nah, melewati tepian pantai di dekat jembatan Muaro Panjalinan, Tabiang, Kota Padang. Nah, bisa juga nih ditempuh dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Dan pantai ini berada di kawasan rumah penduduk ya. Kemudian juga nanti Anda bisa melewati jembatan yang sebelah kirinya ada rawa. Nah, baru Anda bisa menemukan lokasi Pantai Pasir Putih Kota Padang. Begitu rekan Ratu. Kemudian saya penasaran dengan keunikan dan juga keindahan dari Pantai Pasir Putih Padang ini. Boleh dijelaskan dan disebutkan Rizka? Ya, kalau untuk keunikan tentunya pantai ini ya belum terjamah oleh masyarakat luas dan belum banyak juga mendapatkan sentuhan modern rekan Ratu. Nah, pemandangan pasir putih, nah itu akan memanjakan mata dari pengunjung. Kemudian di sana juga ada kafe sederhana yang terbuat dari kayu dan bahan-bahan bekas. Kemudian juga di sana juga ada tempat-tempat duduk, kemudian juga pemanfaatan ya barang-barang bekas untuk misalnya untuk ditanami pohon dan sebagainya. Di sana juga ada spot-spot yang menarik untuk pengunjung menikmati sore, menikmati sunset bersama keluarga dan bisa berfoto gitu, rekan Ratu. Baik, kemudian Rizka tadi disampaikan bahwa pantai ini masih jarang terjamah begitu ya oleh masyarakat sekitar. Boleh adakah saran begitu untuk pengelola atau Pemko setempat yang atau mungkin juga tips begitu untuk Tribuners yang hendak berkunjung ke Pantai Pasir Putih Padang ini, Rizka? Ya, kalau untuk pengunjung yang akan mengunjungi Pantai Pasir Putih Kota Padang, sebaiknya membawa bekal ya, makanan. Karena di sana juga kadang kafe yang ada di sana juga kadang buka tutup gitu, rekan Ratu. Kemudian di sana ada jembatan yang di samping kirinya itu ada rawa dan kondisinya itu rapuh gitu. Jadi pengunjung diharapkan berhati-hati, ekstra hati-hati untuk melewati jembatan tersebut. Takutnya jatuh kan seperti itu rekan Ratu. Kemudian juga
oleh Pemko Padang sebaiknya meningkatkan pengawasan di kawasan Pasir Putih Kota Padang. Karena kan Pantai Pasir Putih ini menyajikan pemandangan alam yang indah dan bisa dinikmati bersama keluarga, wisata keluarga begitu rekan Ratu. Baik, terima kasih Rizka atas informasinya hari ini dan juga rekomendasi lokasi wisatanya Pantai Pasir Putih di Padang ya. Ini bisa menjadi satu pilihan untuk Anda Tribuners untuk yang berada di Padang dan sekitarnya atau mungkin untuk Anda yang saat ini sudah ada rencana untuk pergi ke Kota Padang. Terima kasih Rizka. Selanjutnya Tribuners dari pantai kita kulineran dulu menikmati durian Kota Agung Kabupaten Pringsewu. Pedagang durian banyak ditemukan di tepi-tepi jalan protokol Kabupaten Pringsewu. Seperti apa ya rasanya? Mungkin nggak sih durian ini memiliki rasa yang berbeda dengan durian-durian lain begitu dari kota lain? Nah, supaya nggak makin penasaran, langsung saja sudah ada Didi dari Tribun Lampung. Tribuners, selamat sore, Didi. Selamat sore, Ratu. Baik, Didi bisa diceritakan sebenarnya dari mana sih asal dari durian Kota Agung ini dan apa sih yang spesial dari durian Kota Agung? Silakan. Oke, Ratu. Saya Didi Budiawan melaporkan dari Pringsewu Lampung. Bagi para penggemar durian, mungkin harus menikmati satu jenis durian ini adalah durian Kota Agung, di mana durian ini berasal dari Kabupaten Tanggamus, Lampung. Di Tanggamus hampir semua kecamatan menghasilkan durian, dan nama durian Kota Agung ini diambil dari ibu kota Kabupaten Tanggamus, yaitu Kecamatan Kota Agung, sehingga durian yang berasal dari wilayah Tanggamus ini lebih familiar dikenal dengan nama durian Kota Agung. Dan rasa dari durian Kota Agung ini manis, legit, dan aromanya pun wangi, mengundang rasa para penggemar durian untuk menikmati durian tersebut. Begitu, Ratu. Kemudian di Kabupaten Pringsewu sendiri ini di titik mana saja kita bisa menemukan pedagang atau penjual begitu ya dari durian Kota Agung ini, Didi? Oke, Ratu, saat ini memang durian sedang musim, di mana durian ini tidak sulit ditemukan di wilayah kota Kabupaten Pringsewu yang kebetulan berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus, di mana durian ini dapat ditemukan di setiap jalan protokol dijajakan oleh para pedagang musiman, sehingga bagi penggemar durian yang ingin menikmati durian ini tidak sulit untuk mendapatkannya karena ada di setiap jalan protokol ibu kota Kabupaten Pringsewu. Harganya pun bervariasi, Ratu, dari mulai harga 25.000 per buah sampai dengan harga termahal 50.000 per buah, dan itu harganya menyesuaikan dengan ukuran durian tersebut. Begitu, Ratu. Baik, lalu Didi di Kota Agung tadi sudah disebutkan saat ini memang sedang musim durian, begitu ya. Boleh dijelaskan mungkin khusus durian Kota Agung ini dalam setahun bisa berapa kali musim? Oke, Ratu, berdasar informasi dari para pedagang bahwa durian Kota Agung ini musim 1 tahun 2 kali, di mana musim durian ini pada akhir tahun dan pada awal tahun. Durian Kota Agung ini dapat didapatkan ketika mulai musim, di mana pada tahun ini musimnya tergolong panjang sampai dengan 4 bulan, karena masa buah durian ini tidak merata, Ratu, sehingga musim durian ini panjang ketimbang tahun-tahun yang sebelumnya hanya 2 bulan. Gitu, Ratu. Baik, terima kasih Didi atas informasinya hari ini. Mungkin untuk Anda Tribuners bisa membawa durian ini sebagai oleh-oleh ya, jika Anda berkunjung ke Kota Agung. Terima kasih Didi. Dan tadi Didi juga sempat melakukan wawancara Tribuners dengan seorang penjual durian bernama Jumain. Berikut liputannya untuk Anda. Bapak Jumain. Jumain, ya. Tinggalnya di Kota Agung. Kota Agung ya.
Ini emang Juga jualan juga kita di lapak Batu Keramat tuh. oh Batu Keramat. Ya. Oh, pas tikungan. Tikungan Batu Keramat tuh. Jual juga. Ya. Kalau durennya dijamin manis ya, Pak ya? Jangan manis, Pak. Kalau nggak manis jangan bayar. Oh, kalau nggak manis nggak usah dibayar. Ya. Ya, itu garansinya ya, Pak ya. Iya, ya. Apa manis? Ada lokasi wisata edukasi di Kebun Raya Bogor, namanya adalah area Glow. Di sini Anda bisa mengetahui banyak hal dan juga mendapatkan banyak pengetahuan soal tanaman. Area ini baru di launching Tribuners, ada 40 orang anak yatim piatu yang diundang dan merasakan area Glow ini. Seperti apa ya keseruannya? Langsung saja ada Renaldi dari Tribun Bogor di sana. Selamat sore Renaldi. Ya, selamat sore Ratu. Baik Renaldi, boleh dijelaskan soal wisata Glow ini? Ya, jadi wisata Glow ini merupakan wisata yang nantinya pengunjung akan diberitahukan tentang tanaman, jenis-jenis tanaman, serta khasiatnya. Jadi pengunjung akan melalui 6 zona tanaman. Nanti di sana mereka akan dijelaskan seperti apa tanaman itu tersebut dan khasiatnya apa. Seperti itu, Ratu. Kemudian boleh dijelaskan di mana tepatnya lokasi dari wisata edukasi Glow ini? Ya, wisata edukasi Glow ini terletak di dalam Kebun Raya Bogor. Jadi wisata Glow ini merupakan 3% dari 64 hektar wilayah Kebun Raya Bogor yang tepatnya di Kelurahan Panaragan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Seperti itu, Ratu. Lalu tadi sudah disampaikan ya di awal bahwa lokasi wisata edukasi Glow ini sudah di launching, kemudian ada 40 anak yatim piatu yang diajak untuk berkeliling nih melihat wisata edukasi Glow ini. Boleh dijelaskan keseruannya seperti apa, Renaldi? Ya, keseruannya sendiri ini karena ingin launching, jadi dari pihak Kebun Raya sendiri mereka mengundang 40 anak yatim dan itu merupakan kejutan. Jadi mereka anak-anak ini tidak mengetahui sebelumnya akan diajak untuk berkeliling kebun raya dan mereka diajak untuk bermain game juga. Dan di situ juga ada peneliti dari BRIN dan untuk persiapan launchingnya tersebut. Seperti itu, Ratu. Lalu untuk fasilitas yang ada di lokasi edukasi wisata ini, di wisata edukasi Glow ini, ada apa saja yang ada di sana, Renaldi? Ya, jadi rencananya wisata edukasi Glow ini akan launching pada hari Sabtu, tepatnya besok di 11 Desember 2021. Jadi para wisatawan akan membayar tiket dulu dengan memesan online di website Glow Indonesia itu seharga 100.000 dan mereka akan mendapatkan fasilitas seperti gelang dan di tengah-tengah perjalanan di saat edukasi ini mereka akan menjumpai kafe-kafe yang buka dan juga di akhirnya mereka akan menaiki shuttle bus. Seperti itu, Ratu. Baik, terima kasih Renaldi atas informasi dan rekomendasi lokasi wisatanya hari ini. Dan tadi Renaldi juga sempat melakukan wawancara Tribuners dengan General Manager Corporate Communication and Security PT AMNR Kebun Raya Bogor, Zainal Arifin. Berikut liputannya untuk Anda. Kebun Raya Bali itu merupakan bagian dari kepedulian kita kepada anak-anak yatim dan tentunya juga kita berikan kepada mereka agar mereka tetap memiliki semangat dan tentunya agar menjadi keberkahan untuk kita semuanya, sehingga rutin kegiatan santunan anak yatim dilakukan oleh PT Mitra Mitra Raya selaku mitra pengelola kebun raya di 4 kebun raya Bogor, kebun raya Bali, kebun raya Cibodas dan kebun raya Kakaya Bali. Ratu mengajak Anda berkunjung ke Pantai Piwang di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Ratusan masyarakat berkumpul di Pantai Piwang untuk menyaksikan atraksi para layang yang dilakukan oleh Angkatan Udara. Kedengarannya menarik ya, Tribuners. Ada Ilham di sana. Selamat sore, Ilham.
Halo, selamat sore rekan Ratu. Baik, Ilham, bisa dijelaskan sebenarnya dalam rangka apa sih kenapa tiba-tiba ada atraksi para layang di Langit Natuna ini? Baik rekan Ratu, jadi memang sehari sebelumnya, yaitu tepatnya pada hari Rabu ya, di mana masyarakat Natuna mendapatkan informasi bahwasanya pada hari Kamis siang itu akan ada atraksi dari para layang dan juga para trek ya, beratraksi di Langit Natuna, persisnya di atas Pantai Piwang. Nah, sehingga mendapatkan informasi tersebut mengundang daya tarik dari masyarakat Natuna tersendiri untuk berkumpul di sana dan menyaksikan secara langsung momen yang memang terbilang sangat langka ya, cukup langka dikarenakan beberapa waktu lalu pernah sekali dilakukan oleh Angkatan Udara itu persis sebelum pandemi COVID-19. Nah, sehingga dengan jadi momen ini merupakan momen dalam memperingati Hari Nusantara 2021, rekan Ratu. Nah, sehingga bertepatan dengan hal tersebut mengundang dan menarik dari masyarakat setempat untuk menyaksikan dari atraksi para layang itu. Baik, lalu tadi disebutkan ada ratusan warga yang menonton atraksi ini. Boleh diceritakan keseruannya seperti apa? Baik, rekan Ratu. Jadi bahwasanya kan seperti yang saya sampaikan tadi di awal, masyarakat telah mengetahui informasi akan adanya atraksi dari para layang di Langit Natuna persisnya di Pantai Piwang. Nah, sehingga banyak sekali masyarakat yang berkumpul di sana sejak pagi hari dan bahkan mulai sejak pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, masyarakat setempat sudah berkumpul bahkan lintas kecamatan. Tidak hanya dikarenakan lokasi Pantai Piwang ini berada di Kecamatan Bunguran Timur. Dengan mengetahui hal tersebut, masyarakat yang berada di kecamatan lain, mereka rela mengorbankan waktu untuk hadir di Pantai Piwang untuk menyaksikan langsung atraksi tersebut. Sehingga tampak lokasi Pantai Piwang ini yang lokasinya juga cukup luas, yang berada di pusat kota Ranai, Kabupaten Natuna itu, cukup ramai dipenuhi oleh masyarakat setempat, begitu rekan Ratu. Baik, lalu tadi sudah disebutkan ya lokasi tepatnya Pantai Piwang ini ada di mana. Kemudian masyarakat juga berkumpul di situ khusus untuk melihat atraksi para layang. Nah, apakah disebutkan kenapa Pantai Piwang ini dipilih menjadi lokasi untuk melakukan atraksi, Ilham? Baik, rekan Ratu. Memang salah satu biasanya Pantai Piwang ini akan digunakan oleh pemerintah setempat dan juga pemilik kepentingan untuk berbagai kegiatan seperti halnya atraksi ini, dikarenakan lokasinya yang cukup luas yang bisa menampung ratusan dan bahkan ribuan orang, sehingga lokasi tersebut dipilih menjadi lokasi untuk atraksi dari para layang ini, begitu. Baik, kemudian kalau saya lihat dari video yang saat ini juga bisa dilihat oleh Tribuners begitu ya, pantainya cukup indah. Boleh dideskripsikan seperti apa Pantai Piwang ini, Ilham? Baik rekan Ratu. Jadi bahwasanya Pantai Piwang ini merupakan salah satu pantai yang destinasi wisata yang cukup sering dikunjungi oleh masyarakat Natuna, sobat Tribuners ya, di mana lokasi dari Pantai Piwang ini persis berada di Kota Ranai, ibu kota Kabupaten Natuna. Dan ternyata Pantai Piwang ini termasuk salah satu geopark Natuna yang sudah menjadi geopark nasional ya. Dan sehingga di sisi lain juga di Pantai Piwang ini memiliki berbagai fasilitas selain dari hamparan yang pasir yang luas. Di situ juga terdapat beberapa fasilitas seperti tempat berolahraga, tempat jogging gitu, dan juga tempat bermain bagi anak-anak, dikarenakan di sana terdapat berbagai macam wahana permainan seperti ayunan, jungkat-jungkit yang sehingga bisa dimanfaatkan dan dinikmati oleh para pengunjung, mulai dari kecil, anak-anak hingga orang dewasa, begitu rekan Ratu. Nah, di sisi lain juga ingin saya sampaikan bahwa Pantai Piwang ini merupakan salah satu dari bentuk realisasi dari dana CSR milik SKK Migas yang untuk dimanfaatkan, untuk diberikan manfaatnya kepada masyarakat Kabupaten Natuna, begitu. Demikian rekan Ratu. Baik, terima kasih Ilham atas informasi dan juga rekomendasi lokasi wisatanya. Jadi Tribuners, meskipun atraksi para layangnya ini sudah selesai ya Ilham ya, tapi Anda tetap bisa berkunjung ke Pantai Piwang ini karena tadi sudah disebutkan pantai ini menjadi geopark nasional juga. Terima kasih Ilham atas informasinya hari ini.
Nah, baik Tribuners, itu tadi adalah sejumlah rekomendasi lokasi wisata yang bisa Anda kunjungi nanti di akhir pekan, tentunya bersama keluarga dan juga orang-orang terkasih. Tapi yang harus diingat adalah Anda harus selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan dan tentunya aturan PPKM yang berlaku di daerah yang hendak Anda kunjungi. Saya Ratu Jati dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai ketemu di live travel update selanjutnya. Dah. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.